Hai pendengar setia Jejak Nusantara, senang banget nih kita bisa ketemu lagi di episode kali ini. Nah sebelumnya, kenalin dulu aku Anggun dan sini aku ditemenin sama rekan terbaik aku, ada Gevira. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang benar-benar menarik, yaitu perjalanan awal manusia yang menghuni Nusantara dan asal-usul mereka nih. Bener banget teman-teman, kita akan jelajahi sejarah panjang manusia yang ada di Nusantara dari masa berburu tingkat sederhana sampai ke masa perundagian nih Gevira. Nah kalian jangan lupa siap-siap untuk buat lintas waktu ya sepenuhnya. Nah, yang pertama itu adalah masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Kenapa sih, Gev? Soalnya pada masa ini tuh berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana merupakan periode yang berlangsung sekitar 2 juta hingga 10.000 tahun yang lalu nih, Gev. Nah, saat manusia yang masih bergantung pada alam. Betul, manusia pada masa ini adalah Homo erectus, seperti Pithecanthropus erectus, dan fosil mereka itu ditemukan oleh Eugene Du Bois di Trinil, Jawa Timur pada akhir abad ke-19 nih Gun. Nah, mereka juga hidup nomaden, berpindah-pindah mengikuti sumber makanannya. Nah, dari hasil budaya mereka sederhana banget tau, Gev. Kayak apa sih? Nah, salah satunya itu ada alat batu yang berupa kapak perimbas, yang dimana mereka gunain itu untuk memotong dan menghancurkan makanan loh, Gev. Nah, kondisi lingkungan juga menentukan cara hidup mereka, karena pada masa itu iklimnya masih sangat liar dan mereka harus bersaing dengan hewan seperti gajah purba dan harimau. Dan ini menunjukkan betapa kerasnya hidup di zaman ini. Wah, mereka ngapain lagi sih? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masa berburu tingkat lanjut nih teman-teman. Jadi di mana pada masa berburu tingkat lanjut ini sekitar 10.000 hingga 4.000 tahun yang lalu, ada apa sih yang berubah dari mereka ini? Nah, di masa ini tuh manusia sudah lebih cerdas dan mereka itu mulai menggunakan alat batu yang lebih halus seperti kapak genggam dan alat-alat serpi. Selain itu, mereka juga mulai mengenal api untuk memasak dan menghangatkan diri nih. Nah, betul banget. Mereka juga tinggal di gua yang lebih stabil loh teman-teman. Kayak seperti di Gua Harimau yang ada di Sumatera Selatan, juga di Gua Lengleng yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan ada bukti juga nih kalau di gua itu tuh mereka sempat tinggal di sana, yang menunjukkan kehidupan mereka loh. Betul, salah satu lukisan terkenal adalah gambar tangan manusia dan babi rusa, dan ini nggak cuma karya seni, tapi juga bukti bahwa mereka mulai mempunyai konsep komunikasi simbolis. Nah, sekitar 4.000 tahun yang lalu juga manusia mulai mengenal bercocok tanam nih, Gev. Yang dimana ini tuh merupakan revolusi besar dalam kehidupan manusia Nusantara loh teman-teman. Iya, manusia mulai menetap di suatu tempat dan membangun komunitas kecil. Mereka menanam tanaman seperti padi liar, ubi, dan pisang, meskipun masih sangat sederhana. Iya, teknologi mereka juga sudah mulai berkembang loh teman-teman. Yang dimana alat yang digunakan lagi tuh udah bukan sekadar batu lagi tau, Gev. Nah, tapi mulai mengenal yang namanya itu batu yang bisa diasah, seperti beliung persegi. Yang dimana ini tuh menunjukkan kalau mereka mulai berpikir bagaimana membuat pekerjaan itu lebih efisien lagi. Tapi jangan lupa, mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan tambahan karena hasil pertanian mereka itu belum mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, masa berikutnya adalah masa bercocok tanam tingkat lanjut nih teman-teman. Oh ya, Gev. Nah, aku mau ngasih info nih, sekitar 2.500 tahun yang lalu, apa aja sih yang berubah?
Nah, manusia mulai mengenal sistem irigasi untuk mengairi sawah dan ini menunjukkan adanya peningkatan teknologi dan kerjasama antar komunitas. Nah, selain itu juga mereka tuh mulai mengembangkan budaya megalitik seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus. Nah, ini juga tuh nggak cuma menunjukkan kemampuan teknis tahu teman-teman, tapi juga kepercayaan mereka terhadap kehidupan setelah mati. Betul, mereka mulai membentuk sistem sosial yang lebih kompleks seperti pembagian kerja antara petani, pemburu, dan pengrajin. Bahkan mereka mulai berdagang dengan komunitas lain di sekitar Nusantara nih, Gun. Wah, nah selanjutnya itu akhirnya kita sampai di masa perundagian, yang dimana sekitar 2000 tahun yang lalu masa ini adalah awal mula kemajuan teknologi logam di Nusantara, tahu Gev? Oh iya, benar. Kata perundagian sendiri berasal dari kata undagi yang berarti tukang atau ahli. Dan ini adalah masa di mana manusia mulai menciptakan alat-alat perunggu dan besi seperti nekara, kapak corong, dan perhiasan. Nah, contohnya itu adalah nekara. Maaf, semisalnya itu adalah alat musik yang juga digunakan dalam upacara keagamaan nih teman-teman. Yang dimana itu menunjukkan bahwasannya masyarakat perundagian sudah mulai mempunyai nilai seni dan spiritual yang tinggi, tahu Gev? Selain itu, mereka mulai membangun kapal-kapal besar untuk berdagang antar pulau. Dan ini adalah cikal bakal sistem perdagangan maritim Nusantara yang terus berkembang hingga zaman berikutnya. Selanjutnya itu ternyata Gev, dari masa ke masa itu manusia yang menghuni Nusantara terus berkembang baik dari cara hidupnya maupun teknologi mereka loh teman-teman. Nah, mulai dari berburu tingkat sederhana ini hingga menciptakan logam di masa perundagian. Semua ini tuh menunjukkan bahwasannya kemampuan manusia sudah mulai siap untuk beradaptasi dan berinovasi nih. Betul, setiap masa punya ciri khas dan kontribusi terhadap sejarah panjang Nusantara. Masa praksara ini menjadi fondasi penting bagi kehidupan modern kita saat ini. Nah, semoga diskusi kali ini bisa nambahin wawasan kalian ya teman-teman, yang dimana pada podcast kali ini tuh tentang kehidupan awal manusia di Nusantara. Nah, kalian juga bisa cross-check lagi, bisa ada lihat di sumber lainnya selain yang kita jelasin nih. Nah, kalau ada saran atau pertanyaan, jangan ragu untuk nanyain ke aku atau ke Gevira ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat belajar sejarah Nusantara. Bye!